Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da ma ba'd. Teman-teman yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini saya sendiri dan kami kelompok 5 akan mempresentasikan atau memaparkan tentang makalah yang telah kami buat, yakni makalah tentang buku Quran Hadis untuk kelas 8. Maka dari itu, marilah kita simak bersama-sama penjelasan dari buku Quran Hadis untuk kelas 8 ini yang akan dijelaskan seksama oleh rekan-rekan kami. Kepadanya dipersilahkan. Baik, makalah analisis buku materi Quran Hadis Madrasah Sanawiyah kelas 8, mata kuliah Quran Hadis di sekolah dan madrasah. Dengan dosen pembimbing Bapak Marsudi Imam, MA. Disusun oleh kelompok 5, kelas PAIB 2019, ada M. Fatwa Nuruddin, M. Ikram Malikul Alim, Sofi Lutfi Aulia, Adenias Karistia Madya, dan Rina Marlian. Baik, analisis materi buku Quran Hadis Madrasah Sanawiyah kelas 8, A. Pendahuluan. Mata pelajaran Quran Hadis merupakan salah satu bagian integral dari pendidikan agama Islam. Sehubungan dengan itu, materi ini memiliki peran yang sangat mendukung dalam pencapaian tujuan pendidikan agama Islam. Materi Quran Hadis ini hanya diberikan di sekolah-sekolah yang berbasis keislaman, seperti Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, serta sekolah-sekolah bercirikan Islam, seperti Sekolah Dasar Islam, SDI, Sekolah Menengah Pertama Islam, SMPI, dan Sekolah Menengah Atas Islam, SMAI. Di tingkat Madrasah Sanawiyah, mata pelajaran Quran Hadis diberikan sejak kelas 7 sampai kelas 9. Mata pelajaran ini disajikan oleh guru, diantaranya dengan mengacu pada buku ajar yang berjudul Quran Hadis untuk MTS. Dari kelas 7 sampai kelas 9, buku ini ditulis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Penerbit Indonesia. Penerbit Indonesia, Kementerian Agama Al-Quran Hadis, atau Kementerian Agama Jakarta. Kementerian Agama 2014. Agar dapat mengajarkan materi Quran Hadis dengan baik, maka guru dituntut untuk mampu menganalisis materi yang disajikan dalam buku tersebut. Hasil analisis berupa kelebihan-kelebihan buku akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai efektivitas pembelajaran. Adapun kekurangan-kekurangannya dapat dengan cara memperkaya materi Al-Quran Hadis dari sumber-sumber lain. Dalam makalah ini akan diuraikan analisis terhadap materi buku Quran Hadis untuk Madrasah Sanawiyah kelas 7. Profil buku, judul buku Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah kelas 8. Kontributor naskah, Ucup Sidik, penelaah, Abdullah Anik Nawawi, penyediaan penerbitan, Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Islam Republik Indonesia, Kota Terbit, Jakarta, tahun terbit, cetakan pertama tahun 2020. Berhalaman 136 halaman, ISBN 978-623-6687-23 jilid lengkap. 978-23-6687-23 jilid 2. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofi. Pembahasan. Yang pertama, analisis
Capaian kompetisi dalam buku Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah kelas 8. Pada bab pertama, berjudul Ku baca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid. Indikator kompetisi pada tabel 1.3. Yang pertama, menjelaskan pengertian mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun. Pada titik 1, 3.1.2, mengidentifikasi ciri-ciri hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun. Selanjutnya, mendeskripsikan cara membaca mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun, menganalisis hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun, mendemonstrasikan hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Yang terakhir, menyimak hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Capaian kompetisi dari bab 1 ini merupakan ranah kognitif yang terdapat pada poin C1, C3, C4, dan C6. Bab 2 berjudul Ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Indikator pada tabel 2.3 ini yaitu menjelaskan pengertian infak, menerjemahkan Quran Surat Al-Fajr, Quran Surat Al-Baqarah, dan tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18, Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyimpulkan keterkaitan Quran Surat Al-Fajr, Quran Surat Al-Baqarah, dan ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghafal Quran Surat Al-Fajr dari ayat 15-18, Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 dengan terjemahannya. Mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Fajr dan Surat Al-Baqarah dengan terjemahannya. Membuat proyek video hafalan Quran Surat Al-Fajr dan Al-Baqarah dengan terjemahannya. Mempresentasikan proyek video hafalan Quran Surat Al-Fajr dan Quran Surat Al-Baqarah beserta terjemahannya. Menjerumuskan hasil analisis kandungan Quran Surat Al-Fajr dan Surat Al-Baqarah dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah. Menampilkan hasil analisis kandungan Quran Surat Al-Fajr dan Quran Surat Al-Baqarah dengan fenomena sosial tentang infak dan sedekah. Yang terakhir, membuat laporan tertulis kesimpulan keterkaitan kandungan Quran Surat Al-Fajr. Capaian kompetisi dari bab 2 ini merupakan ranah kognitif yang terdapat pada poin C1, C2. Bab 3, kekuatan iman melalui beramal saleh. Capaian kompetisi dari bab 2 merupakan ranah kognitif. Terdapat poin C1, C2, dan C3. Indikator kompetisi. Yang pertama, menerjemahkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelaskan keterkaitan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam tentang infak di jalan Allah. Membuat teks pidato tentang keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Mempresentasikan teks pidato tentang keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Menganalisis keutamaan orang yang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Membuat laporan
Hasil analisis keutamaan yang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Mempresentasikan keutamaan orang berinfak sesuai pemahaman hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Capaian kompetisi dari merupakan ranah kognitif, ada poin C1, C2, dan C3. Lanjut. Pada bab 4, terdapat judul Kubaca Al-Quran dengan benar berdasarkan kaidah tajwid. Indikator kompetisi pada tabel 4.3 yaitu menjelaskan pengertian hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Menganalisis hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Menilai cara membaca bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Mendemonstrasikan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Menyimak hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Yang terakhir, menerapkan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi dalam Al-Quran surah pendek pilihan. Capaian kompetisi dari bab 2 ini merupakan ranah kognitif yang terdapat pada poin C1, C2, dan C3. Saya lanjutkan bab 5. Urai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Indikator kompetisi tabel 5.3. Yang pertama menjelaskan pengertian materialistis, hedonis, dan konsumtif. Menerjemah Quran surat Al-A'la ayat 14-19, surat Al-Qasas ayat 77, surat Ali Imran ayat 148. Yang ketiga menjelaskan isi kandungan surat Al-A'la ayat 14-19, Al-Qasas ayat 77, dan Ali Imran ayat 148. Yang keempat menganalisis keterkaitan surat Al-A'la ayat 14-19, Al-Qasas ayat 77, dan Ali Imran ayat 148 tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Yang terakhir menilai keterkaitan surat Al-A'la ayat 14-19, Al-Qasas ayat 77, dan surat Ali Imran ayat 148 tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya melafalkan hafalan surat Al-A'la ayat 14-19, Al-Qasas ayat 77, dan Ali Imran ayat 148 dengan artinya. Selanjutnya mendemonstrasikan hafalan surat Al-A'la ayat 14-19, surat Al-Qasas ayat 77, surat Ali Imran ayat 148 beserta artinya. Selanjutnya membuat proyek video Al-A'la ayat 114-19, Al-Qasas ayat 77, dan Ali Imran ayat 148. Kemudian mempresentasikan proyek video Al-A'la 14-19, Al-Qasas ayat 77, Ali Imran 148. Kemudian menunjukkan rumusan kesimpulan keterkaitan kandungan Al-A'la ayat 14-19, Al-Qasas 77, Ali Imran 148 dengan kesalahan gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif pada zaman akhir. Yang terakhir menyajikan kesimpulan keterkaitan kandungan Al-A'la 8 ayat 14-19, Al-Qasas ayat 77, Ali Imran ayat 148 dengan kesalahan gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif pada zaman akhir. Selanjutnya bab 6, kusimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Tabel 6.3. Yang pertama menerjemah hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Menjelaskan isi hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Menganalisis keterkaitan hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah dari Abu Hurairah dan hadis riwayat
Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia akhirat. Selanjutnya menghafal hadis dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian mendemonstrasikan hafalan hadis dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dan mastaurid tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian menunjukkan rumusan kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya kehidupan dunia dan akhirat. Mempresentasikan kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya kehidupan dunia dan akhirat. Membuat teks pidato tentang keseimbangan dunia dan akhirat sesuai pemahaman hadis riwayat Muslim dan dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya kehidupan dunia dan akhirat. Yang terakhir mempresentasikan teks pidato tentang keseimbangan dunia dan akhirat sesuai pemahaman hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Mustaurid tentang adanya kehidupan dan akhirat. Selanjutnya masuk ke yang kedua, analisis materi inti dalam buku Guru Al-Quran dan Hadis Madrasah Sanawiyah kelas 7. Bab 1. Kubaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid. Bab pertama dalam bab ini membahas tentang pengertian mat iwad, mat lain, dan mat arid lisukun. Secara bahasa dan istilah serta adab-adab membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang kedua, ku berbagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Bab kedua dalam buku ini menjelaskan tentang makna infak dan sedekah yang berdasarkan pada kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dan isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 serta kisah orang soleh tentang dahsyatnya bersedekah. Kemudian lanjut ke bab 3, kukuatkan iman melalui beramal soleh. Pada bab ini menjelaskan tentang kekuatan iman didapat melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Karena iman adalah dasar segala aktivitas umat Islam, serta di dalam bab ini menjelaskan hadis tentang keikhlasan dalam berbuat kebaikan. Lanjut ke bab 4, kubaca Al-Quran dengan benar berdasarkan kaidah tajwid. Pada bab ini menjelaskan tentang membaca Al-Quran dengan berdasarkan kaidah tajwid seperti halnya mat silah, mat badal, mat tamkin, mat farqi, serta menjelaskan betapa pentingnya membaca Al-Quran yang baik dan benar. Selanjutnya bab 5, kurai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana cara meraih kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup yang boros, misalnya dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif, dan menjelaskan tentang kehidupan materialistik, hedonis, dan konsumtif, seperti halnya yang telah dijelaskan dalam surah Al-A'la ayat 14-19, Al-Qasas ayat 77, dan Al-Imran ayat 148. Selanjutnya ke bab 6, seimbangkan kehidupan dunia dan akhirat dengan usaha dan ibadah. Pada bab ini menjelaskan tentang keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat bisa didapatkan dengan usaha dan beribadah, dan dijelaskan pula beberapa hadis tentang memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang, dan beberapa doa tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Yang ketiga, pendekatan mengajarkan materi dalam buku Al-Quran dan hadis Madrasah Sanawiyah kelas 7. Melalui pendekatan pengajaran menjadi salah satu unsur dalam belajar mengajar, seperti materi belajar, sumber belajar, media belajar, kemampuan guru dan siswa, waktu, kondisi, serta lingkungan. Urgensi dari pendekatan dalam mengajarkan mutlak dibutuhkan, karena bagaimanapun proses dan hasil pembelajaran didapatkan ada sumbangsih besar dari pendekatan pembelajaran dipilih. Yang pertama, guru memberikan sebuah salam dan mengajak seluruh peserta didik berdoa bersama. Selanjutnya, guru memeriksa kehadiran siswa serta kerapihan berpakaian seluruh peserta didik, juga kerapihan ruang kelas. Selanjutnya, guru menyapa seluruh peserta didik, kemudian memperkenalkan diri kepada seluruh peserta didiknya. Kemudian guru memerintahkan untuk membaca dan menulis materi yang telah diajarkan. Yang terakhir, guru memerintahkan murid untuk bertanya tentang materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, kesesuaian kebutuhan siswa dalam buku Guru Al-Quran dan Hadis Madrasah Sanawiyah kelas 8.
buku Al-Quran Hadis kelas 8 ini sudah menerapkan kurikulum 2013 dengan baik dan benar, dan sudah menggunakan bahasa yang sangat ringkas agar peserta didik cepat memahami materi tersebut. Ada beberapa keunggulan di buku Al-Quran Hadis tersebut, yaitu yang pertama, menyertakan dalil dari ayat Al-Quran dan hadis pada setiap babnya. Yang kedua, penjelasan singkat dan mudah dipahami. Yang terakhir, peserta didik lebih aktif sesuai dengan tujuan kurikulum 2013. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rina Mariam. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang kelima, evaluasi belajar dalam buku pegangan guru Quran Hadis kelas 8 telah sesuai dengan penelitian hasil belajar kurikulum 2013. Berikut adalah contoh yang sesuai dengan buku tersebut dan dilengkapi dengan penelitian belajar dalam kurikulum 2013. Pada gambar di atas, mana Dan gambarnya? Pada gambar di atas merupakan salah satu dari bukti bahwa pelajaran Quran Hadis kelas 8 ini sudah sama dengan kurikulum 2013 dalam hal penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan, bahwa pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang digunakan dalam buku pegangan guru Quran Hadis kelas 8 meliputi beberapa bentuk penilaian evaluasi, yaitu tes dalam bentuk uraian, tes objektif, tes lisan, dan tes hafalan. Teknik evaluasi yang dilaksanakan dalam buku pegangan guru Quran Hadis kelas 8 ada dua, yaitu non-tes terdiri atas observasi, wawancara, digunakan untuk menilai perilaku siswa atau penilaian efektif, dan teknik tes yang berupa ujian lisan, pilihan ganda, isai, dan hafalan. Tes tertulis dalam bentuk uraian yang terdiri dari bentuk uraian bebas dan bentuk uraian terbatas. Dan tes dalam bentuk objektif meliputi jawaban benar atau salah. Pilihan ganda menjodohkan jawaban singkat isian. Secara umum pelaksanaan meliputi evaluasi ulangan harian, ulangan praktek hafalan, tugas-tugas, ulangan tengah semester, ulangan umum semester, dan ulangan kenaikan kelas. Pelaksanaan evaluasi dalam berbagai bentuk dan jenis evaluasi untuk mendorong agar siswa dapat lebih aktif, kreatif, dan senang untuk belajar. Kesimpulan, bab pertama dalam bab ini membahas tentang pengertian mat iwat, mat lain, dan mat arid li sukun, secara bahasa dan istilah, serta adab-adab membaca Al-Quran yang baik dan benar. Bab kedua dalam buku ini menjelaskan tentang makna infak dan sedekah yang berdasarkan pada kandungan Al-Fajr ayat 89. Salah. Maaf. Al-Fajr ayat 15-18 dan isi kandungan Al-Baqarah ayat 254 dan 261 serta kisah orang soleh tentang dahsyatnya bersedekah. Pada bab ketiga menjelaskan tentang kekuatan iman didapatkan melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas, karena iman adalah dasar segala aktivitas umat Islam, serta di dalam bab ini menjelaskan hadis tentang keikhlasan dalam berbuat kebaikan. Pada bab 4 menjelaskan tentang membaca Al-Quran dengan berdasarkan kaidah tajwid seperti halnya mat silah, mat badal, mat tamkin, mat farki, serta menjelaskan beberapa pentingnya membaca Al-Quran yang baik dan benar. Pada bab kelima menjelaskan tentang bagaimana cara meraih kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup yang boros. Misalnya dengan menjauhi gaya hidup
materialistik, hedonis, dan konsumtif, dan menjelaskan tentang kehidupan dan konsumtif seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19, Al-Qasas ayat 77 dan Ali Imran ayat 148. Pada bab 6 menjelaskan tentang keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat bisa didapatkan dengan usaha dan beribadah. Dan dijelaskan pula beberapa hadis tentang memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang, dan beberapa doa tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Ya. Ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itulah sedikit presentasi atau review buku dari buku Quran Hadis untuk kelas 8. Jadi buku Quran Hadis kelas 8 ini sudah memenuhi kurikulum 2013 yang menuntut siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya lainnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.